Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Faisal Karisma Putra dari Prodi Kimia dan angkatan terakhir 77. Di sini saya akan menyampaikan tentang forum pengenalan laboratorium. Oke, untuk materi yang pertama adalah pengenalan lab KME atau Kimia Material Energi, di mana lab KME memiliki fokus pada efisiensi dan alternatif bahan bakar fosil dan perkembangan material untuk infrastruktur. Kemudian di lab KMS sendiri terdapat berbagai riset yang dilakukan, antara lain tentang zeolit, material logam, ekstraksi bahan logam, perkembangan katalis, sintesis zeolit, material berpori, polimer, dan masih banyak lainnya. Untuk lab KMS sendiri dikepalai oleh Prof. Joko, kemudian anggotanya terdapat Prof. Firmina, Prof. Yedi, Prof. Nurul, Prof. Ratna, Pak Lukman, Pak Eko, dan juga Pak Wahyu. Kemudian pada materi kedua terdapat lab kimik atau kimia mikroorganisme, di mana lab kimik sendiri memiliki fokus pada riset tentang biokimia, mikroorganisme, dan proses kimia. Adapun juga riset yang dilakukan pada lab kimik ini antara lain seperti jamur, biodegradasi, bakteri, bioremediasi, biotransformasi, biosintesis, hingga biokomputasi, dan masih banyak lainnya. Kemudian di lab kimik sendiri dikepalai oleh Prof. Agi, kemudian anggotanya ada Pak Danang, Prof. Rosa, dan juga Pak Hamdan. Oke, selanjutnya pada materi ketiga terdapat pengenalan lab KBB atau kimia bahan bakar, di mana KBB memiliki fokus riset terhadap konversi bahan bakar, pemisahan bahan bakar, eksplorasi, diversifikasi, pengolahan limbah untuk menjadi bahan bakar, hingga pemurnian sumber bahan bakar. Uniknya, pada lab KBB ini menganut prinsip SDGs, di mana lab KBB cenderung condong terhadap SDGs poin ke-7, 12, dan juga poin ke-13. Kemudian lab KBB sendiri dikepalai oleh Pak Trianda dengan anggota Prof. Agus, Prof. Peri, Prof. Hamzah, Prof. Yulfi, Bu Yuli, Bu Zahra, dan juga Pak Trianda itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah lab Kibas atau kimia bahan alam sintesis, di mana lab Kibas sendiri memiliki fokus pada riset tentang bioaktif, obat, pewangian, perasa, hingga komputasi. Kemudian lab Kibas sendiri memiliki fokusan riset terhadap sintesis senyawa organik, kimia bahan alam, dan sintesis senyawa kompleks. Kemudian lab Kibas sendiri dikepalai oleh Prof. Maki dengan anggota Prof. Faima, Bu Fatma, dan juga Pak Fadlan. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah lab ISA atau lab instrumentasi dan sains analitik yang memiliki fokus pada bidang kimia analitik. Nah, lab ISA ini dikepalai oleh Pak Jarot dan terdapat anggotanya antara lain seperti Bu Ita, Pak Endro, Bu Armami, Pak Prapto, Prof. Freddy, Bu Nikmah, Bu Zeni, Bu Kartika, dan juga Pak Gerasianto. Kemudian masing-masing dari dosen memiliki topik riset yang juga berbeda-beda, antara lain seperti adsorpsi, lingkungan, pengolahan limbah, forensik, chemometrik, biosensor, korosi, renewable energy, baterai, dan juga masih banyak lagi. Oke, dan yang terakhir adalah lab FRM atau fasilitas riset membran, di mana lab FRM ini memiliki 4 topik riset. Yang pertama ada tentang energi, contohnya seperti pemurnian biogas dan proses konversi dari CO2 atau karbon dioksida menjadi energi terbarukan. Topik selanjutnya adalah kesehatan, contohnya seperti produksi oksigen medis atau O2 medis serta membran untuk hemodialisis. Topik selanjutnya adalah lingkungan, di mana contohnya seperti pengurangan emisi CO2 dan proses degradasi limbah. Dan yang terakhir adalah riset tentang bahan kimia seperti produksi nitrogen dan hidrogen dan produksi pupuk. Kemudian anggota dari lab FRM ini ada Pak Trianda, Prof. Nurul, Prof. Hamzah, dan juga Bu Zeni. Oke, berdasarkan 6 laboratorium yang telah saya sampaikan tadi, saya memilih lab FRM atau fasilitas riset membran. Kenapa? Karena lab FRM sendiri memiliki 2 topik yang saya minati, yaitu topik tentang energi dan juga tentang lingkungan. Kedua topik tersebut sesuai dengan minat saya sebagai mahasiswa, di mana saya memiliki ketertarikan terhadap proses konversi menjadi energi terbarukan demi mengurangi atau menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.